Bahkan gue sampai merubah penampilan gue menjadi orang yang sangat jelek mungkin di mata netizen gue. Karena gini, ketika gue sama seperti penampilan gue sama seperti waktu itu, berarti gue belum bisa move on dari dia. Gue pengen dia move on dari gue, dan gue pengen kayak dia ngeliat gue udah jijik lah ibaratnya. Gue ngerasa kayak ya udah, emang kita nggak bisa bersama, tapi ada hal dimana dia harus membenci gue. Bukan berarti gue nyuruh dia membenci ya. Ayolah, perlahan kita bisa. Sebelum kalian lanjut nonton vlog ini, ada baiknya klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan juga jangan lupa langsung aktifin loncengnya, karena video kali ini akan menjadi video yang fenomenal, fantastis, dan bombastis. Subscribe sekarang juga. 5, 4, 3, 2. Selamat menonton. Gua kadang lihat kayak jam 10 malam, jam 11 malam tuh masih banyak di, lu tahu daerah Golf Pangkalan Jati? Iya, itu masih jualan cobek. Oh iya. Ngeliat gak sih yang kakak sama ade itu. Iya. Nah itu pernah saya ajak ngobrol Mas. Iya, gue juga pernah ngajak ngobrol. Oh iya. Katanya emang udah berhenti sekolah. Kan saya lewat situ. Terus mereka duduk. Dia begini, "Om, mau beli ya?" "Om mau tanya dulu, ini kalian berapa harganya?" Gini, setelah jelas-jelasin itu, merembet-merembet ternyata memang ya, ternyata mereka punya beberapa teman yang memang yang kasusnya sama gitu loh. Stop sekolah dan akhirnya jualan barang yang sama. Iya, untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Iya, kayak miris juga gitu loh. Tapi salut sih, dari belajar mungkin dia bisa dapat hal yang banyak gitu kan. Dari jualan dia juga ketemu banyak orang, mungkin diajak ngobrol juga, apalagi anak seusia dia ya kan. Iya sih. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, intinya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Yes. Dan buat teman-teman yang mungkin masih membandingkan sebuah perasaan dengan pendidikan, be careful lah. Be careful sama hal semacam itu. Karena kalau menurut saya, Allah tidak menuntut kamu untuk menjadi orang yang pinter. Kamu harus pinter. Enggak. Kalau buat aku, yang aku pelajari gitu ya, Allah itu menuntut kita untuk berilmu. Bukan untuk mendapatkan nominasi pintar. Betul. Lagian juga orang pinter di Indonesia malah banyak jadi dukun kan? Iya sih. Kalau kata-kata dariku adalah, orang sukses itu bukan yang berpendidikan tinggi, tapi orang yang bisa sukses adalah orang yang mempunyai mimpi-mimpi yang sangat tinggi. Ingat itu. Orang sukses tidak wajib mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi orang sukses wajib mempunyai kemauan atau mimpi yang sangat tinggi. Itu tadi tentang seorang perempuan yang menurut Mas Wildan cukup membekas tadi ya, tentang pendidikan, entah itu penolakan atau perasaan yang dipaksa lumpuh atau mirisnya seperti itu. seperti Banyak itu. Kita kadang udah suka sama cewek, tapi orang tuanya nggak suka sama kita. Iya. Kita udah suka sama Kasus-kasus cewek, yang banyak kayak gitu ya. lingkungannya nggak suka sama kita. Iya. Dan kalau katanya ayah saya gitu ya, kamu lebih baik jujur aja makan rumput daripada makan daging tapi mentah. Dalam artian, nggak apa-apa kalau misalkan ya kamu begitu adanya gitu loh. Kejujuran lebih baik daripada keberhasilan. Ingat itu. Benar. Lebih baik gue miskin tapi gue jujur daripada gue bohongin masyarakat banyak tapi gue bohong. Ya. Oke, mungkin kita dibohong di dunia itu sangat nikmat. Berdrama atau bersandiwara di dunia itu memang sangat nikmat. Tapi ingat cuy, nggak selamanya dunia itu nikmat. Tapi kita harus yang namanya ingat akhirat. Ya. Gitu. Dan kalau kamu jujur, insya Allah pasti ada jalannya. Kejujuran selalu punya jalannya sendiri. Betul. Dan kebenaran hingga ke keabsolutan dari Tuhan itu pasti ada kalau kamu mau berani jujur. Betul. Jadi buat teman-teman mungkin ini pelajaran baru juga nih Will. Teman-teman yang mungkin ngerasa, Kamiki, aku pernah membuat satu kesalahan di masa lalu dan aku ngerasa aku belum menjujurkan itu semua. Kalau kamu ngerasa kamu belum menjujurkan apa yang menjadi beban kamu hari ini, mungkin kamu bisa ngobrol dulu sama diri kamu. Kalau kamu malu ngomong sama yang di atas, coba kamu tanya sama diri kamu dulu. Bebannya seperti apa? Cara penanggulangannya seperti apa? Karena gini Mas Wildan, kalau menurut saya gitu ya, ini ngomongin soal beban tak kasat mata. Waduh. Soalnya beban tak kasat mata itu benar-benar ada Mas Wildan. Tidak terlihat oleh mata, tapi jasad kita nih merasa memang, ini ada yang belum selesai. Ada persoalan yang belum aku selesaikan. Maka harus kalian tuntaskan terlebih dahulu untuk itu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Iya. Dan saya harap juga mungkin Mas Wildan, tapi ada nggak sih Mas Wildan ngerasa kayak, Mik, kayaknya gue ada beban tak kasat mata, tapi Wow, beban saya sangat banyak sekali. Tapi saya tidak bisa ungkapkan. Bahkan ke teman saya sendiri saya tidak bisa ungkapkan. Karena menurut saya masih mampu. Bahkan ketika gue kemarin-kemarin kan rame nih ya, gue galau, Bang Ulan lagi galau nih gini-gini. Gue akuin gue galau, gue patah hati, gue sangat jatuh. Bahkan gue sampai merubah penampilan gue
menjadi orang yang sangat jelek mungkin di mata netizen gue. Karena gini, ketika gue sama seperti penampilan gue sama seperti waktu itu, berarti gue belum bisa move on dari dia. Gue pengen dia move on dari gue, dan gue pengen kayak dia ngeliat gue udah jijik lah ibaratnya. Gue ngerasa kayak ya udah emang kita nggak bisa bersama, tapi ada hal dimana dia harus membenci gue. Bukan berarti gue nyuruh dia membenci. Ayolah perlahan kita bisa. Tapi kalau buat saya sih Mas Will, saya rasa mau perubahannya seperti apapun gitu ya. Soalnya dari saya dengar tadi Mas Wildan nih sedih gitu kan, ngerasa kayak mungkin orang-orang di luar sana ngeliat Mas Wildan something atau gimana. Ini jujur aja, bukan karena aku sebagai temennya Mas Wildan juga, tapi karena aku ngelihat kayak oh mungkin ini memang bagian era Wildan yang baru gitu. Iya, mungkin emang gue tidak se-happy dulu yang pertama kali kita ketemu, dimana gue selalu tertawa dengan teman-teman gue selalu asik ngobrol. Sekarang gue menjadi orang yang sangat mungkin bisa dibilang introvert, mungkin bisa dibilang gue membatasi pergaulan, membatasi tamu-tamu rumah gue. Balik lagi, patah hati merubah gue untuk seperti ini. Depresi, mukul-mukul diri gue sendiri. Serius lah. Mungkin pas di Bandung kemarin ya, gue itu benar-benar titik rendah gue udah benar-benar gak tahan sama netizen yang ngecap gue ini itu. Bang Wildan jahat, ninggalin Bang Wildan, padahal kenyataannya gak seperti itu. Gue sampai gue mukul diri gue sendiri, gue kayak pengen andai bunuh diri gak dosa, gue udah bunuh diri gue sampai di titik seperti itu. Tapi kembali lagi, gue masih punya keluarga, gue masih punya teman-teman gue yang harus gue bahagiain setiap harinya. Gue masih punya teman-teman jauh yang setiap hari komunikasi lewat online. Gue masih punya Tuhan, gue masih punya lingkungan, gue masih punya negara di mana gue harus bermanfaat bagi negara gue sendiri. Gue mikir ke situ, akhirnya ada salah satu orang yang mungkin bisa nenangin gue. Jadi dia emang udah dikasih tahu kayak sama kakak gue emang care banget sama gue, kalian namanya. Tolong ingetin Wildan kalau Wildan ini punya ya something lah, kalau dia kumat tolong ini. Karena emang gue dari dulu sering buat depresi karena tekanan. Gue nggak bisa hidup di bawah tekanan tuh, gue nggak bisa. Makanya gue nggak bisa kerja di kantoran, gue nggak bisa kuliah karena itu Pressure itu lo mencoba. Tapi dari semua yang tadi Mas Wildan masih ingat Tuhan apalah segala macam, ada satu yang belum Mas Wildan ingat sih Mas. Siapa tuh? Bahwa Mas Wildan masih memiliki Mas Wildan. Karena banyak juga Mas Wildan teman-teman yang nge-DM kami Ki ngobrol coba sama Mas Wildan. Tapi emang kalau yang karena saya juga ngikutin Mas Wildan, saya sih ngeliatnya kayak loh kok Mas Wildan masih baik-baik saja. Mas Wildan masih baik-baik aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah kadang suka DM aku bilang ngingetin Mas Wildan segala macam. Mas Wildan baik-baik aja. Mas Wildan masih Mas Wildan gitu. Hanya saja mungkin setiap orang kan punya cobaannya masing-masing lah. Hantaman-hantaman dari yang di atas kan memang berbeda-beda, dan mungkin kalau misalkan aku yang di posisinya Mas Wildan, tidak menutup kemungkinan juga mungkin aku bisa melakukan hal yang sama. Akan tetapi di sini yang aku butuh sama teman-teman semua cuma Mas Wildannya kamu ini baik-baik aja kok. Iya, santai aja Dan nggak kenapa-napa. Mungkin Mas Wildan hanya butuh waktu buat ngobrol lagi sama keadaannya Mas Wildan. Dan tetap teman-teman harus support juga. Yang penting setiap gue berkarya disupport aja. Lu gak usah mentingin kepribadian gue kayak gimana, personal gue kayak gimana. Yang penting selagi gue masih bisa berkarya, kalian masih bisa nikmatin karya gue. Bahkan gue sampai ketika depresi tuh pernah ada teman gue nenangin gue. Dia sampai nangis ngeliat gue depresi. Dia nangis terus dia ngomong, orang lain boleh nyakitin lo, tapi diri lo sendiri kalau bisa jangan sampai nyakitin. Itulah yang saya bilang tadi Mas Wildan. Iya, bahkan gue sampai lupa sama diri gue sendiri itu. Iya. Gue ngerasa Wildan ini siapa sih? Wildan ini apa sih? Kok punya masa begini banyaknya sampai ribet gitu loh. Oke, gue mempunyai banyak followers dan gue tahu followers gue dari siapa aja. Tapi gue kembali lagi ketika gue dapet itu berarti gue dapet tekanan dan gue dapet tanggung jawab yang sangat besar gitu. Jadi menurut gue fine aja punya followers banyak, bahkan gue mencintai mereka semua. Dan pernah gue bilang kalau netizen tuh bajingan. Nah ini sedikit klarifikasi mungkin ya. Netizen yang gue maksud bajingan itu netizen yang suka ngatur-ngatur hidup gue. Bang Wildan kok ini dong, collab sama ini dong. Maksudnya di situ mungkin oke, gue collab sama ini itu, cuma lu nggak bisa kayak Bang Wildan main lagi dong sama dia gini. Bang Wildan jahat banget sih ninggalin, itu yang menurut gue yang bajingan. Sabar. Ini nggak ngasih bajingan tuh halus ya, Mas. Iya, halus. Nggak apa-apa. Ini gue bukan curhat ya. Namanya orang kalau misalkan berkarya kan pasti ada aja lah teman-teman yang dan gue sadar request gitu loh. Karena sekarang gue mau ada film kan, jadi mungkin ini cobaannya. Ketika ada satu mimpi yang terwujud, pasti bakal dapat banyak musibah juga yang bakal terwujud. Amin. Gue meyakini itu, jadi gue kayak gue ini orang yang sangat susah mengontrol emosi gitu, karena tekanan gue ini udah sangat banyak tapi gue tidak bisa bagikan. Tapi
Tapi kalau dari saya buat Mas Wildan, ya apa ya? Karena saya penonton story Mas Wildan dan beberapa apa yang Mas Wildan tampilkan di Instagram, Mas Wildan sudah cukup baik untuk menjadi hari ini sih Mas. Jangan sampai hal kecil itu menutup mata Mas Wildan untuk melihat warna-warna yang memang mungkin secara tidak sengaja Mas Wildan ciptakan, di mana teman-teman yang kalau misalkan Mas Wildan upload foto, Mas Wildan upload videonya nge-live lalu mereka screen recording. Jujur Mas, aku tak liatin itu. Tak aku liatin satu-satu, terus Masya Allah, kok hebat ya teman-teman bisa seikhlas itu melakukan screen recording lalu memberikan kesimpulan atas apa yang Mas Wildan bicarakan. Jadi menurut gue posisi gue sekarang adalah posisi yang sangat susah bergerak ya. Gue gerak ke kiri salah, gerak ke kanan salah, gue maju salah, gue mundur salah. Oh gitu. Jadi gue kayak membatasi bermain sosial media dulu. Oh baik. Gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman semua rindu sama gue di sosial media, nggak apa-apa banget. Dan gue juga minta maaf banget mungkin udah bikin kalian semua kesel, mungkin gue bikin lain pihak kesel, tapi gue sesungguhnya tidak ada niatan untuk itu. Gue mencoba untuk mengontrol diri gue yang sekarang, karena kalau kita tahu depresi itu kayak gimana, mungkin teman-teman semua ada yang pernah ngalamin depresi itu seperti apa, teman-teman bakal ngerasain itu. Mungkin kakak Miki juga punya teman yang lebih gila dari gue. Oh iya, banyak. Bahkan psikolog aja hampir dibilang, oh ini orang gila gitu. Gue dibilang kayak, mas ini hampir gila, hati-hati loh. Oh, mungkin saya udah gila dari lama mbak, cuman Mbak saya punya keyakinan. Mbak aja baru ngomong barusan, saya jadi makin yakin kalau saya gila. Saya punya keyakinan yang membuat saya tidak gila. Itu sih intinya. Mungkin kalau gue tuh udah punya agama, gue udah menjadi gila kali. Iya. Jadi wajar-wajar aja kalau gue kelihatan gila, emang gue orang gila sebenarnya. Iya. Orang gila membuat karya, gila membuat hal-hal yang memang bisa dibagikan oleh orang banyak. Kalau itu saya nggak masalah Mas Wildan. Iya, nggak masalah sih. By the way, kan Mas Wildan kemarin abis buka PO itu tuh, buku Seniman. Yoi. Aku nggak promosi ya, cuman aku cuma mau ngasih tahu aja ke kalian, banyak yang menunggu ini Mas. Iya, gue sadar itu, makanya gue keluar kota untuk mencari inspirasi. Gue keluar kota untuk mencari hal-hal baru yang bisa dipetik, yang bisa didapat, yang bisa gue jadikan puisi. Jadi kayak gitu. Gue maklum lah, gue jarang bersosial media karena kemarin juga banyak kerjaan yang harus gue urus. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Dan buat teman-teman juga yang nonton video ini, kepada hati yang tersayat, rasa yang dipaksa lumpuh, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi kalian juga boleh cerita di kolom komentar sambil dengerin kita. Mungkin kadang kan ketika seseorang berbicara gitu ya, kalian juga mungkin ngerasa, oh jangan-jangan aku juga akan merasakan momen seperti itu gitu ya. Kira-kira apa ya solusinya buat semisal kalau misalkan teman-teman ada di posisi kayak Mas Wildan, ada di posisi kayak aku, atau mungkin kalian punya permasalahan sendiri, kalian boleh tulis solusi untuk kalian sendiri di kolom komentar. Karena buat saya itu adalah apa ya, evaluasi buat kita semua. Karena benar katanya Mas Wildan yang tadi bilang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dan aku juga berharap obrolan ini bukan sekedar collab. Karena saya datang sini pun Mas Wildan itu karena saya penasaran memang serumit apa Mas Wildan waktu itu tuh. Gitu ya, kan. Makanya ibarat kata udah jatuh nih dari pohon duren, gara-gara nggak bisa naikin pohon duren, jatuh dari pohon duren, terus durennya jatuh terus kena gua. Oh baik. Tajam ya Mas ya. Iya. Itu yang membuat gua tidak sadar diri. Baik. Ya, atas nama Cinta memang luar biasa. Cinta memang luar biasa. Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tai kucing rasa coklat. Tapi love is good loh Mas. Love is good. Life is good. Tapi di balik kata-kata love is good ada yang namanya musibah yang nantinya terwujud. Mantap. Dan jika memang kamu dihadapkan oleh persoalan romansa percintaan kayak gitu ya, selesaikan dan tuntaskan. Udah, cuma itu doang. Sakitnya itu, sakit perasaan kamu, semisal ada orang yang menyakiti kamu, entah dari seperti cerita Mas Wildan atau kamu pribadi yang nonton video ini, sakitnya jangan dirawat, tapi dilawan. Ya Mas Wildan? Betul. Dan jangan pernah ngerepotin orang lain, jangan pernah nyakitin orang lain. Kalau sakit hati, kalau bisa ya udah tanam di diri sendiri. Kalau nggak bisa diri sendiri, baru deh minta bantuan sama orang lain. Nah gue ini termasuk yang pengen nyoba diri sendiri, tapi akhirnya gue nggak kuat. Kayak gue depresi gitu. Gue ngajak teman-teman gue keluar kota. Sebenarnya untuk kerja, balik lagi ada kerjaan. Ada kerjaan juga di sana, cuman sekalian meluapkan itu ya. Meluapkan luar biasa Mas Wildan. Alangkah enaknya teman-teman semua ketika kalian ada di alam bebas, kalian bisa teriak-teriak sekencang mungkin bahwasannya dunia ini memang tidak asik, tapi ada kalanya dunia ini asik gitu. By the way Mas Wildan, saya ada kalimat nih. Ini mungkin ini untuk kita bersama kali ya. Untuk dari cerita Mas Wildan juga, setelah saya pikir-pikir gitu ya.
Ada rasa yang diniatkan untuk bersama, dituliskan sama yang di atas buat bersama. Ada rasa yang disengajakan untuk berdiri sendiri. Ada saja si pemilik hati. Semoga Mas Wildan Alamsyah, si pemilik hati, pemilik rasa, Mas Wildan bisa menuntaskan apa yang memang seharusnya Mas Wildan tuntaskan dulu. Amin. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Itu aja kali Mas Wildan. Atau mungkin Mas Wildan ada saran buat adik-adik online saya di YouTube atau di Instagram apa? Sarannya adalah jangan pernah memaksakan diri untuk mencintai. Paling tidak, paksakan diri kalian untuk menghargai. Tagilah diri kamu untuk mencintai siapapun. Insya Allah, dengan cara kamu mencintai seseorang, maka seseorang yang tepat akan datang juga untuk memeluk kamu erat. Panjang umur untuk orang-orang yang punya hati. Panjang umur buat kalian-kalian yang memang mempertaruhkan segalanya demi seseorang. Ingat, meskipun kamu pernah dibuang, bukan berarti kamu sampah. Perasaan kamu masih bisa didaur ulang. Dan aku, Kamiki, sama Wildan, kita percaya kamu perempuan-perempuan yang kuat. Dan saya Wildan Alamsyah yang pernah dibuang, padahal saya dengan sangat keras waktu itu untuk berjuang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton vlog ini. Thank you so much Mas Wildan atas waktunya, karena abis ini mau main futsal ya. Yoi, olahraga Dulu. Oke, stay lovely, be nice, don't give up on love. Jangan pernah nyerah sama cinta, karena cinta gak pernah nyerah sama kamu. I love you. Kiss bye Mas. Semua kan indah pada waktunya. Semua berpijar pada waktunya. Lakukan yang kau bisa, jadilah yang kau